ke pagi lagi. Enggak, tadi udah bagus loh, udah nyisir ya kan, cakep, udah WNA. Maksud saya isu yang mana itu tadi kita kita ini kan nanti yang istilahnya perlu kita klarifikasi sama IMSI ya itu tadi sama IMSI. Siapa ini? Berikutnya. Masih yang mencapai tadi sekarang. Yang juga ini lompat. Oke. Asing. Konfirmasi ke MC. Konfirmasi ke MC. Mekanisme permohonan atau mekanisme pengajuan STR kembali apabila STR dicabut. Berikut. Nah itu termasuk jangka waktu termasuk jangka waktu pengajuan kembali. Oke. Balik lagi ya ke asing ya. Tadi kita sampai mana sih, Mbak Mita? Mas Bayu, silakan. Dalam asing ini tadi kan konfirmasi ya, karena kan belum spesialis itu disebut subspesialis gitu kan. Taruh, nah, jadi kan dalam konteks tadi sanksi ya, dan suatu kan lawan spesialis. Nah seperti itu. Kenapa itu pelanggaran? Apa itu pasti lawan spesialis dan spesialis tapi menyediakan subspesialis. Dalam pelanggaran ini kan perlu Iya, jadi harus dirinci kan sebenarnya. Jadi kan karena ada pelanggaran apa jenisnya, sanksinya apa? Gitu. Ya, karena kan kayak dia punya SILP umum, tapi dia ternyata memberikan layanan tuh dia memberikan layanan spesialis. Atau dia punya SLP spesialis, tapi ternyata dia memberikan layanan subspesialis. Itu kan sudah menyalahi nih. Nah itu maksudnya harus dirinci di sanksi kan, berarti kan pelanggarannya itu harus. Iya, itu ya, makanya tadi kan pagi kan masuk tadi cuma perkataan itu sebenarnya sih betul sesuai tidak sesuai dengan jenis psikologi pada STR atau SLP. Terus yang juga jadi satu apa yang memiliki SLP gitu kan itu sebenarnya gitu kan tidak sesuai saya itu ada STR yang saya kan semua itu spesialis subspesialis nanti tidak dikasih sama juga tidak sesuai dengan saya karena itu ini yang dimaksud dengan tadi itu kan kalau kita katakan tadi spesialis maupun subspesialis itu udah dibahas itu. Kalau yang tidak memiliki SLP itu konteksnya sama sekali tidak memiliki SLP apapun. Tapi kalau kemudian dia punya SLP 1, tapi pemberian layanan yang nggak sesuai, atau dia memberikan layanan yang lain, maka itu masuk yang tidak sesuai ya, yang pertama kan. Tapi kalau yang kedua, yang atau tidak memiliki SLP, itu artinya dia memberikan layanan, tapi sama sekali nggak punya SLP. Misalnya Mbak Dewi nih, SLP-nya belum ada, tapi STR-nya ada. Nah itu sama sekali nggak boleh gitu. Nah, kalau makanya tadi Mas Bayu idenya, kalau yang kedua tidak memiliki SLP, sanksinya nggak mungkin pembuatan SLP gitu kan.
karena nggak ada SLT-nya. Dia sanksinya antara denda administratif dan atau pencabutan STR. Iya. Kalau itu jangan digabung. Seperti yang tadi pagi itu dipisah tadi. Kalau Dan itu diperjelas lagi yang tidak memiliki SLP di sini itu sesuai dengan apa istilahnya yang umum spesialis sama spesialis itu sama sekali tidak memiliki ya. Sesuai dengan jenjang tadi. Mungkin itu jadi tambahin penjelasan mungkin ya cukup penjelasan saja yang tidak memiliki SLP. Tapi kalau yang tidak sesuai dengan layanan tadi itu tidak sesuai dengan jenjang ya berarti ya. Kan spesialis melaksanakan subspesialis kan gitu ya. Jadi nggak apa-apa. Seperti itu. Tapi berarti di breakdown jenis sanksinya kalau yang tidak memiliki SLP itu apa nih? Kan gitu. Yang tidak SLP apakah denda, apakah apa ataukah pencabutan STR kan gitu balik lagi dong jadinya. Ya, berarti ada dua jenis kan. iya, Yang satu yang tidak sesuai layanan. Itu kan sanksinya bisa tiga ini nih. Kalau tidak sesuai sama layanan dia bisa ABC, ya kan? Tapi ketika dia tidak memiliki SLP maka dia hanya bisa denda sama pencabutan STR. Kan gitu tuh. Berarti harus ada dua dua pasal. Yang pertama, ini yang pertama ya. 47 apa? Oke, berarti 48. Yang 48 ini yang atau tidak memiliki SLP dicoret. Atau tidak memiliki SLP dicoret. Oke, terus 48A coba lihat. 48A apa? Oh, oke, bikin 48 di copy dulu. Di copy dulu, pasang lagi di bawahnya. Pasal baru. Bikin pasal baru. Psikolog yang menjalankan layanan psikolog dengan tidak memiliki psikolog yang menjalankan layanan psikolog dan tidak memiliki SLP itu ada yang sesuai dengan jenis layanan psikologi STR SLP itu dihapus. Itu merah-merahnya dihapus, coret, dihilangin. Ini berarti denda administratif dan atau pencabutan STR. Oke, paling ini. Jadi dibedakan tuh. Mungkin bukan dan ya, namun tidak memiliki SLP. Mungkin gini dulu ya Bapak Ibu ya. Yang asing juga sama. Ya, yang asing. Buat yang sama ini. Ini cayu. Kamu kopi dari yang asing, tidak. Ini banyak. Ini
Baik, lanjut, izin lanjut Bapak Ibu. Bentar, ini yang untuk WNA nggak ada jadi yang sanksinya ya? Normal sama kan buat normal. Buat ditambahin, kalau boleh kita tambahin. Jadi ke pasal Tapi kan kalau ketentuan undang-undangan di bidang bukan Bu, normalnya di sini dibuat normal. Sekarang dia ya, jadi dia nih ya, ketentuan di pasal di undang-undang pasal 38 ayat 4 ketentuan sudah dimaksud pada ayat 1 dikecualikan bagi psikolog warga negara asing yang melakukan layanan psikologi di Indonesia. Ayat 5-nya layanan psikolog warga negara asing yang melaksanakan layanan psikologi sudah dimaksud pada ayat 1 dan ayat 4 wajib memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan. Ketentuan lebih lanjut sudah dimaksud diatur dengan PP. ayat 6 itu yang buat ini yang WNI. Tapi kan yang ayat 5-nya psikolog warga negara asing. Psikolog 1 sampai 5, Bu. Jadi masuk juga. Karena berarti kan dia ngikut ke naker. Logikanya adalah dia ikut di apa namanya? Iya. Yang mana sih Bu pasal berapa? 38 undang-undang, Mas. 38 undang-undang di ayat 4. Ayat 4, kemudian ayat 5-nya coba. Ayat 5-nya itu wajib memenuhi ketentuan perundang-undangan di bidang naker. Jadi asumsinya logikanya psikolog warga negara itu ikut undang-undang naker jatuhnya. Kalau yang ayat 5 itu sebenarnya dia pemesan RPTK aja sih. Kalau mengikuti aturan. Wajib memenuhi ketentuan gitu ya. Iya, wajib memenuhi ketentuan ayat 1 dan ayat 2. Ini nggak ada Yang tadi yang samakan. Yang terkait dengan Bayu, kalau di undang-undang ini nggak ada sanksi buat WNA, mau kita tambahin di PP boleh nggak? normalnya dibuat. Enggak kan gini sebenarnya. Kalau kita baca 38 itu kan dia melaksanakan psikolog warga negara asing ayat 5 ya. Dia melaksanakan layanan psikolog sudah dimaksud ayat 1 sampai ayat 4. Berarti kan ketentuan di pasal 38 ayat 1, 2, 3, 4 gitu kan. Hanya tadi dengan naker gitu. Berarti kan dengan apa RPTKA-nya. Nah, kalau kita baca pasal 39-nya coba, pasal 39-nya yang ada sanksi, itu kan dia nulis tuh psikolog lulusan luar negeri dan atau yang memiliki izin melakukan layanan psikologi dari negara asing yang menjalankan layanan psikologi Indonesia tidak sesuai, tapi ada pasal 38 ayat 1. Bisa nggak kita tarik ke situ? Jadi WNA juga tetap kena sanksi karena dia melaksanakan 38 ayat 1 gitu. Bisa. Iya, substansinya kan. Tapi 38 ayat 1. 38 ayat 1 kan psikolog lulusan luar negeri, Bu, bukan Ya. psikolog warga negara asing. Intinya sih psikolog warga negara asing kan tidak ada bukan sanksinya ya. Tapi sebenarnya seharusnya juga begitu. Tadi kan terkait dengan tidak memberikan layanan tidak sesuai dengan STM atau SLP. Cuma ada dengan selalu atas itu sebagai rujukan untuk sanksi gitu. Ini bagian keempatnya psikolog lulusan luar negeri dan psikolog warga negara asing. Bagian keempatnya, tapi pas ke bawah ini kurang warga negara asingnya ya Bu ya. Coba bagian keempat coba sebelum pasal 38. Nggak ada. Pasal ini kan
Iya, Rumahnya sebenarnya rumahnya untuk saya. kayaknya ada pasal yang hilang gitu. Iya, Bu. Jadi Ini ada tentang psikolog warga negara asing. iya, ini harusnya urusan luar negeri dan sekolah warga negara asing gitu sebenarnya. Warga negara asing cuma di ayat Nah, 5. makanya jadinya saya berasumsi ya dengan baca ayat 4. Apakah asumsi pembuat undang-undang pada saat itu mengatakan berarti oh ya udah kamu berarti karena WNA ya undang-undang naker. Jadi makanya tidak diatur di sini gitu maksudnya. Tapi kan itu kembali lagi itu kan asumsi ya. Kita nggak ikut. Memang ikut nggak bikin undang-undang. Oh, 2022. Iya, Bu. Iya makanya maksudnya apakah jangan-jangan pada saat itu ya pada saat itu berpikirnya oh ya karena WNA ya udah ikut ketentuan di TKA. undang-undang ketenagakerjaan gitu maksudnya. Makanya nggak diatur lagi di sini sanksinya ya ikut sanksi di sana. Iya, kalau TKA sendiri kalau di Komnas ada nggak, Pak Agung? Kalau misalnya untuk umum ya, TKA dia tidak melaksanakan, Ada. sanksinya ada? Ada di tempat kami ada. Kami pun juga jadi bedanya gini. Kalau di tempat kami Bu, itu kepada pemberi kerja. Karena eh, pengesahan RPTK itu diberikan kepada pemberi kerja dalam rangka mempekerjakan tenaga kerja asing. Atau kita berbicara dari psikolog kan gitu ya. Nah, kalaupun kena sanksi itu pada pemberi kerja, bukan kepada psikolog warga negara asing. Cuman kami merekomendasikan kepada imigrasi untuk penindakan ke psikolog warga negara asing. Kan gitu. Nah, mereka kan biasanya deportasi saja tuh. Atau bukan kalau sama overstay ya bayar kena sanksi denda. Iya. Tapi kalau yang norma yang dilanggar itu kan kepada pemberi kerja tuh. Padahal ini kan kewajibannya kan kewajiban psikolog kan. Tapi kan kalau lagi bisa berpraktik ada. Enggak, kami nggak ngatur. Kalau itu kan kami sepanjang pengesahan RPTK itu kan tadi salah satu persyaratan adalah kompetensi. Kan gitu. Nah, kompetensi pun juga itu pun di tempat kami pengalaman kerja uji kompetensi pengalaman kerja kan begitu tuh ya. Nah, kami itu sebenarnya masih manual, masih basic gitu loh. Sejalan kan ya. Kami psikologi, apa sedang psikologi, tapi kita mungkin kerja. Ini kan sejalan Pak. Psikologi itu bisa berpraktik tanpa ada permintaan, ya kan? Tidak dapat berpraktik kalau bahasanya itu bisa berpraktik tanpa ada perusahaan. Jadi ketika membuat pelakuan yang sesuatu jadi berlaku ketika kan ya kembali kerja. Tapi kalau kita mau cari ini ya masuk kerja ya. Nah, setelah pengesahan RPTK diberikan, ya mencari evaluasi terkait dengan jabatan psikolog spesialis tentang gitu. Itu itu sebenarnya sesuai nggak sih pengesahan RPTK itu berdasarkan jabatan ini di lapangan yang melakukan pekerjaan ini, betul? Ya. Psikolog kan psikolog di situ digital atau apa gitu kan. Ini sudah kita sampai detail kan saya dari spesialis lengkap dari psikolog kan gitu. Nggak ada masalah dengan psikolog karena jabatan masih marah gitu loh. Jadi di sini itu tadi, sini itu tadi kan tidak sesuai dengan berikan sesuai dengan STM itu kan sebenarnya detail banget gitu loh, detail banget yang tahu itu sebenarnya dari apa instansi pemerintah sendiri gitu memberikan izin tadi. Konteksnya seharusnya menurut kami karena sanksi itu misalnya lagi terkait apa STR maupun pencabutan SNP itu tadi ya bagi warga negara asing kan kita berapa sama. Tapi kalau sama tadi sebenarnya ke pengesahan RPTK Bu, maksudnya konteksnya nggak sampai ke detail gitu. Tinggal Mas Bayu Bu. Normanya dulu gitu. Mungkin kan yang dibahas diskusi sebelumnya yang ayat 4 ini ya Bu ya. Nah, jadi psikolog warga negara asing itu dikecualikan untuk STR dan SILP.
bagian kerja di lembaga internasional, MNC, satuan pendidikan internasional. Kemarin kan pertanyaan kami adalah, kok bukannya ini adalah marketnya gitu ya, di satuan pendidikan, terus kan di GIS apa-apa, malah itu di apa dikecualikan untuk STT dan SIP-nya ini yang jadi pertanyaan gitu. Itu Pertanyaan. nah ini sebenarnya ini kemarin ini yang jadi pertanyaan. Tapi ini norma ini perlu dimunculkan untuk yang ayat 4 tadi kayaknya belum ada ya. Untuk yang pengecualian, Mas. Coba sebenarnya. Jadi kan yang tadi kan ada STR sama SLP kan begitu. Nah ini kan dikecuali. Ayat 1 itu apa sih? Enggak ada. Ini merujuknya yang mau kasih. Coba kalau kita baca pasal 38, coba ini pasal 38 itu kan berbicara lulusan luar negeri bukan lulusan negara asing ya. Maksud itu sekolah WNA dikecualikan untuk instansi pemerintah itu tuh perwakilan asing misalnya instansi pemerintah itu tidak membayar di KPTKA itu kemudahan insentif yang kami berikan. Nah, ini dikecualikan bagi sekolah warga negara asing yang di Indonesia berdasarkan permintaan. Jadi merujuk ke ayat itu sebenarnya STR SMP-nya ya. Satu itu kan berbicara sekolah khusus luar negeri ya. Tapi kalau di ayat 1 tuh nggak bicara lokal atau Ya enggak ayat satunya kan berbicara psikolog lulusan luar negeri ya, dan atau memiliki izin itu kan sebenarnya sudah membedakan antara psikolog luar negeri dan psikolog warga negara asing gitu loh. Maksudnya seharusnya ayat 1 ini psikolog lulusan luar negeri atau dan garing atau psikolog warga negara asing kan gitu kalimatnya. Seharusnya ya kita nggak usah ngomong ini. Nah maksud saya psikolog warga negara asing ya untuk kecuali kelompok apa kesehatan ya psikolog lulusan luar negeri si warga negara asing lulusan luar negeri asing Indonesia lulusan negeri sama asing atau Indonesia yang memiliki izin dari negara asing. Nah, tapi kecuali khusus ini jadi kalau ini ada satu lulusan bisa izin dari negara asing kita tidak dicoba. Iya. Ya udah, jadi konteksnya ada betul masuk di dalam kecualian ya untuk STR sama CLP. Tapi lupa. Kalau dari sekuen pasalnya sebenarnya ayat 4 itu merujuk ke ayat 1. Oh, belum ya? Dan ayat 1 itu sebenarnya harusnya warga negara asing gitu kan. Karena dikecualikan untuk warga negara asing kan. Berarti kan di ayat satunya harusnya ngomong warga negara asing juga. Ditambahin, Gitu. tapi nggak apa-apa. Itu sebenarnya ya kalau misalkan dari sekuen pasalnya ya Mas. Nggak menurut saya. Izin sebenarnya juga ayat 1 itu SLP sama STR kecualikan untuk SLP dan STR skop kecuali untuk instansi 38 ayat. oh iya udah Iya.
Ya udah, lanjut. Enggak baca ini bentar malah bingung lagi nanti balik. Padahal udah coba tadi itu saya udah seneng loh ini. Ini kemarin Pak. Ini bukan ini. Ini minggu lalu kita bahas jadi. Oh, guys. Nggak khawatir aja. Mungkin Berarti balik ke yang tadi ya. Berarti menurut saya sih mestinya yang berlaku untuk WNI berlaku juga untuk WNA, untuk asing maksudnya. Kalau gitu kita masukin aja. Ya, oke, sepakat. Baik Bu, nanti coba saya sampaikan pimpinan. Tapi pada intinya, kalau menurut sequence pasalnya ini Masukkan. masuk Bu. Harusnya masuk ke sequence-nya gitu Iya. kan. Karena di dalam satu bagian gitu kan. Dia bahasa dia tidak membagi Indonesia atau asing, semua kita di sini membagi Indonesia saat WNI WNA gitu ya, karena ada pembatasan STR, ada pembatasan wilayah spesialis spesialis, jadi kita harus membagi psikolog psikolog di sini gitu. Betul. Cuma kalau sanksi ini sebenarnya psikolog bersama ini kan membatasi uh, sanksinya ini gitu. Jadi keduanya bisa. Ya Mas, jadi yang 8 yang satu itu sekolah kelulusan negeri atau sekolah kelulusan misalnya sekolah WNA yang mendapatkan ilmu asing atau sekolah WNA yang menjadi bisa Ini. Apa? Iya. Iya. Kok pasal cuman lulusan luar negeri diganti WNA. Iya. Kita cek dulu tersebut. Betul. Oke. Kopas aja, Kopas. Kopas dulu atasnya jadi ayat 2 di bawahnya. Iya. Semua nih. Yang bawah tadi. yang lulusan luar negeri aja tadi. Dua-duanya dua pasal langsung. Jadi ayat 2. Boleh babi ya. WNA. Ya. Kalau di ayat 2 psikolog A, berarti atasnya psikolog WNI gitu Mas. iya. Kalau menurut saya disamakan. Nomenklaturnya kan di dalam PP ini kan sudah memperjelas ya, biar nggak rancu dalam undang-undang. Jadi psikolog warga negara Indonesia lulusan luar negeri dan atau yang memiliki izin dari negara asing kan gitu tuh. Iya, jadi di split. Iya, di split. Yang satu psikolog warga negara asing kan. WNI. Ya, terus yang ayat 2-nya WNA aja. Mau di lulusan luar negeri.
Iya itu. Aduh, itu dari tadi. Itu enggak ini ya Mas. Jadi kalau di sini kalau bagian sampean bagian keempat itu di atas itu kan STR maupun SLIP itu langsung psikolog warga negara Indonesia, lulusan luar negeri dan atau yang memiliki izin dari negara asing, yang satu psikolog warga negara asing. Jadi jelas nggak perlu lulusan luar negeri. Kalau psikolog warga negara asing berarti dia lulusan luar negeri atau memiliki izin. Itu udah hapus dari negara asing itu sampai ke sampai negara asing, dari negara asing itu dihapus. Bukan psikolog warga negara asing itu yang untuk psikolog warga negara asing. Terus kalau yang untuk Indonesia, dia menyebutnya psikolog warga negara Indonesia lulusan luar negeri dan atau yang memiliki izin yang melakukan layanan psikologi dari negara asing. Ya udah. Oke. Nah, yang di atas tadi berarti nggak ada ya. Yang tadi itu coba di atas tadi yang pasal itu tuh yang titik-titik apa, Mbak? Oh ya, ini masih 48. Udah. Nah, oke terus ke bawah. Udah. Ya, udah. Hmm. Itu ditambahin. Psikolog warga negara Indonesia. Oh Yang satu itu bukan ada STR juga, Mas. Nah, tidak memiliki STR dan SN itu bukan ya? Kalau yang tidak sesuai itu dengan STR dan SN. Kalau tidak memiliki STR, ini kondisi tadi, Pak. Yang satu sama yang dua ini sekarang bedanya apa ya? Melakukan layanan psikologi negara asing yang menjalankan layanan psikologi ini namun tidak memiliki SLP. Itu warga negara Indonesia luar negeri. Oh, yang satu. Iya. Bisa kita sepakati untuk yang pasal, kita urutin dulu dari atas seperti ini. Titik-titiknya di 47, 48, 48A, 8A, 48B, 8C,
Parah. Baik, tadi kemana? Ini di atas tadi, di atas tadi yang yang WNA. Oke, ini dari terakhir pasal 33. Terus kita ini silakan. Pasal 3 dari mana? Sudah STR perpanjangan dan mendapatkan profesi dari organisasi profesi untuk SLB. Baik. Kita coba definisinya ini masuk hanya satu psikologi dan psikologi Indonesia harus membutuhkan anggota tentang teknologi. Jadi, tentang teknologi pada episode nomor 1 dan psikologi perusahaan. Psikologi Indonesia atau Untuk bidang kehidupan basis Ayat 2, penjelasan terhadap pelaksanaan kegiatan alih ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dilaksanakan oleh induk organisasi profesi. Ayat 4, tata cara alih ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Di ayat 2 C, mari ada masukan dari HUMSI. Sebelumnya diawali dengan memberi catatan konfirmasi apakah harus melalui pendidikan, penelitian, dan pengembangan. Jadi ada masukan pendidikan. Huruf C juga menjadi melakukan pengabdian kepada masyarakat untuk pengembangan bidang ilmu profesi psikologi. Ini mengubah huruf C yang sebelumnya memberikan pendidikan dan atau pelatihan kepada lembaga pendidikan, penelitian, dan atau pengembangan di bidang profesi psikologi tanpa memungut biaya. Ada masukan Bapak Ibu untuk pasal 36 ayat 2 huruf C. Di pasal berikutnya, Bu.
Baik, Bapak Ibu, apabila tidak ada penjelasan, bisa dihapus catatannya, Mbak Mita. Jadi tidak harus kepada lembaga penelitian, tapi dalam bentuk pengabdian kepada masyarakat untuk pengembangan bidang ilmu keilmuan profesi psikologi. Baik, ditulis disepakati. Selanjutnya untuk pending isu selanjutnya di pasal bersihin aja. selanjutnya pending isu di pasal 44 pasal 39 dulu ya. Pasal 39 ini pemerintah pusatnya mungkin diubah jadi kementerian. Tetap tidak harus kementerian dan pemerintah daerah. Sebenarnya kan kalau ada bencana ini kan kita kan koordinasinya juga di BNPB. Itu maksud saya bukannya di bawah koordinasi itu semua ya. Kalau ini kan sebenarnya kan misalnya selama ini pengalaman kita saat ini misalnya untuk memberikan layanan psikologi itu kan koordinasinya tidak hanya dengan kementerian. Kalau misalnya dia lembaganya bukan lembaga yang ini kan dengan kementerian, lembaga independen atau apa, kan dia juga bisa dengan yang penanganan bencananya di sana. Selama ini kan teman-teman kita pun kita koordinasinya kan selain dengan pemerintah daerah kan juga dengan BNPB, pengendalian bencana. Iya. Karena kalau gini kan kunci. Kementerian itu maksudnya kan hanya kementerian kita. Atau kemudian kementerian terkait ya, atau lembaga terkait ya. Iya benar juga bisa buat siapa lagi ya. Iya, menurut saya itu. Karena kan ini terkait dengan bencana ya. Dalam penanganan bencana. Gitu ya. Karena PIC untuk penanganan bencana kan bukan kementerian kita. Tapi ini konteksnya kan sekolah asli ya. Ini bukan umum ini. Kan Bukan STR SLP itu kan ya. semua 39 mah tetap pakai STR SILP kan Bu? Semua layanan psikologi kan tetap harus punya STR dan SILP. baik yang asing maupun yang ini. 38 ini buka coba yang di pengecualian 38. Oh, 38 huruf A. Jadi dia nggak perlu STR, nggak perlu SCLP untuk yang bencana. Nah, dia harus gimana? Kalau untuk STR kan ke IDC, SCLP ke dia. Kira-kira koordinasi Itu ketentuan STR dikecualikan bagi psikolog warga negara Indonesia lulusan luar negeri yang memiliki izin melakukan layanan psikolog dari negara asing yang memberikan layanan psikologi dalam penanganan bencana. Jadi kan bisa saja maksudnya kan kayak sertifikat internasional gitu kan. maksudnya kalau dia Kalau mau misalnya saya SIM, ya saya punya SIM Indonesia, tapi saya juga punya SIM internasional kan sebenarnya begitu kan. konteksnya bisa jadi psikolognya ini dia cuma lulusan luar negeri belum pernah berpraktek di luar negeri Tapi kan dia sudah punya izin melakukan layanan. kan itu dan atau bisa jadi dia hanya lulusan luar negeri aja tapi dia bisa terlibat kalau itu ya layanan bencana. Kalau menurut saya sih tetap kementerian sih Bu Cici. Karena kan ini khusus untuk yang psikolog WNI lulusan luar negeri atau yang belum dulu lihat dulu 38-nya Kakak. Jadi kan ini kan berlaku untuk psikolog WNI lulusan luar negeri. Nah, psikolog WNI lulusan luar negeri itu kan
yang ujuk-ujuk dipanggil gitu ya, mau memberikan layanan. Nah, menurut saya sih tetap kementerian karena apa namanya, yang tanpa keadaan bencana kan dia harus terbitkan nih. Kalau tanpa keadaan bencana kan dia harus STR, harus SILP. Dan konteksnya kan yang punya kewenangan menerbitkan STR dan SILP itu kan kementerian. Jadi kalau ini apa namanya, dalam melakukan atau memberikan layanan dalam penanganan bencana sih menurut saya tetap harus dari kementerian karena kan terus lihat 39-nya. Lihat pasal 39. 39-nya ini kan persetujuan tertulis. Jadi kan bukan dalam konteks STR, bukan dalam konteks SLP kan. Kayak surat izin lah misalnya dari Kemdikbudristek untuk ya udah kamu boleh berangkat ke Aceh misalnya tanpa dia punya SLP atau STR. Itu sih Bu Cici. Nah, kenapa? Iya, karena awalnya kan kita sebenarnya pemerintah pusat kan, cuman kan kita udah sepakat kementerian ngambil alih kan untuk pemerintah pusat. Nah, untuk pemerintah daerah gimana ya? Kewenangan. Karena kan tadi konteksnya kalau Iya, kalau konteks kewenangan berarti tetap kementerian. yang punya kewenangan Ya, STR dan SLP. Pan ini undang-undang bukan? Iya, undang-undang. udah ini kan sebenarnya ada kondisi darurat sebenarnya sih kalau saya pikir. Ya. Nah, ini kan semua. Tapi kan kita ada perhitungan ya, asal pengetahuan. Biasanya ada tadi psikologi urusan luar negeri. Apakah ini WNI, luar negeri, termasuk juga WNA. Nah, kalau pasal 39 ini kita di dalam PPU ini kita sudah membangun psikologi urusan luar negeri, urusan luar negeri. Kita sebenarnya sekolah, saya juga sekolah dan sekolah sekolah masuk tuh. Tuh, uang harus masuk. Tapi kalau menurut saya, jangan rujuk ke pasal 38 yang terkait dengan bencana, langsung aja. Kan kalau 38 itu kan di atas ini, pasal rujuk ke 38. Itu kan soal pengecualian ya. Kan jadi, lanjut, maksudnya kan sekolah, 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 sekolah baru luar asing kan itu kalau masuk ke bagaimana itu terus yang kedua kalau kita belum itu kan SLP yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan gitu loh dapat SLP masih berlaku tuh kan begitu terkait dengan soal kompetensi tadi STR termasuk kompetensi STR. Cuma di sini bukan kita nggak bisa ya, satu atau sebut opsi jangan selain sebut nama sih Bang Bobi kan gitu. Mungkin seperti itu sih. Apa bedanya itu kalau 10 itu menjadi bagian dari organisasi internasional. Misalnya kan, bisa saja kan karena bantuan bencana Aceh ada organisasi internasional yang akan memberikan bantuan termasuk di dalam layanan psikologi di dalamnya memang ada psikolog yang Indonesia warga negara Indonesia lulusan asing dan tadi termasuk psikolog luar warga negara asing. Kalau seperti itu, ininya seperti apa? Kan kita dasarnya pada kondisi yang ada saat kan itu bisa terjadi kan. Contohnya kalau tsunami dulu kan itu ada bantuan organisasi dari luar negeri kan banyak termasuk di dalamnya kan psikolog. Kalau seperti itu sudah terwadai di dalam ini ataukah tidak?
konteksnya dalam penanganan bencana ya, bukan dalam konteks misalnya memberikan layanan profesional yang reguler. Kalau di ayat ini sih memang di bawah koordinasi IPSI ya, organisasi profesi. Ini kan ya sebenarnya kalau di bawah HIMSI itu kan berarti yang diatur yang di bawah koordinasi organisasi bantuan kemanusiaan atau HIMSI-nya. Nah jadi memang sebenarnya sudah terkoordinir sebenarnya mobil. Izin Bu, mungkin ini Bu ya. Yang diatur itu Bu. Jadi yang saya salah tadi. Pasal 40 mungkin bisa dibuka nggak biar kita seragam dulu. Undang-undang. Sekolah 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 senang beri ini saya tidak sebagai satu yang maksud itu kan STR sama SLP dia kan tidak perlu adanya STR sama SLP kan karena visanya pun juga visa karena keadaan itu nanti itu juga tanpa prinsip PPK itu kan bukan sebab SLP itu masuk tuh dalam ujungnya ada pusat atau pemerintah daerah pusat itu seperti siapa yang sebenarnya saya akan membutuhkan bantuan saya pengecualian termasuk ke bencana seharusnya dibedakan pengecualian untuk sini itu untuk itu tadi itu tadi itu masuk juga warga negara Indonesia psikolog yang sini itu termasuk dibebaskan juga gitu Mas. Kita sudah formal dengan maksudnya harus dari kriteria yang bisa impact. Kemudian satu lagi yang mungkin situasi tanggap darurat gitu jangan dijadikan bukti. Ya itu tadi artinya pemerintah daerah kan mereka pasti koordinasi artinya apakah perlu tadi misalnya kalau saya bayangkan kalau individu itu clear lah kita bisa ini kan, tapi kan ada dia bagian dari organisasi internasional yang kebetulan kan dia pasti punya izin ke sana ya. Kalau misalnya masuk ke apa namanya di wilayah bencana, pastinya ya bersurat ke pemerintah daerah. Paling tidak minimal itu, tetapi perlu ada itu sebenarnya perlu ada izin terbit ataukah sebenarnya itu pertanyaan saya. Kalau izin terbit itu kan berarti harus apa namanya ini Anda memberikan kepada kan bisa saja itu tidak terjadi hanya mereka koordinasi ini bersurat kita akan datang sini Cuma sebenarnya betul kalau menurut saya itu kan undang-undang ya ada persetujuan tertulis kepada pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Nah sebenarnya kalau menurut saya bukan pemerintah daerah, seharusnya pemerintah pusat itu adalah Kemdikti yang karena menerbitkan tadi SLP dalam bencana. Persetujuan itu seharusnya itu yang membawa yang sponsor dia mau masuk itu pasti kan ada sponsornya walaupun visanya siapa entah itu instansi pemerintah mana bukan individu ya maksudnya kan begitu tuh Bu. Nah apakah itu nanti mau dijembatani dalam RPP ini kan gitu tuh yang terkait dengan persetujuan tertulis itu disampaikan melalui apa namanya pengguna atau apa kan gitu tuh yang menyampaikan. Nah tapi ini juga penting nih Mas yang pengecualian tadi untung tadi
disampaikan ke Ibu. Jadi pengecualian kalau ini kan warga negara Indonesia ya, seharusnya yang psikolog warga negara asing. Karena kita udah membagi. Kita di undang-undang kan nggak ngebagi ya. Nggak bagi. Karena ada keperluan khususan untuk WNI. Nah ini belum masuk tuh. Harus lihat lagi dong. Bukan satu izin Mas. Izin ya. Si aja. Yang ke ini ya, yang 3 RPP tadi Mbak. Nah yang RPP karena bencana psikolog warga negara asing juga dibebaskan pengecualian untuk ini. Jadi kami coba Warga negara Indonesia dan warga negara asing. dan psikolog, iya. Karena dia ada itu loh. Tadi di atasnya itu ada dari negara asing itu. Yang di atas kan dipisah-pisah gitu, yang sanksinya. Pasal aja ayat apa namanya huruf tersendiri di huruf B. Satu aja. Ya, jadi setelah dari negara Ketua umumnya kali Pak. Psikolog WNI, psikolog WNA. Enggak, soalnya di sini tulisannya itu brandingnya itu sampai panjang itu, yang lulusan luar negeri sampai dengan adanya izin, ya kan gitu dari luar negeri dari negara asing. Nggak bagi. Tapi ya pembagiannya harus konsisten lagi. Ya mau sekarang mau ditulisnya seperti apa mau silakan. Maksudnya yang terpenting masuk psikolog warga negara Ketik asing. dulu aja nih, kalau warga negara Indonesia dan warga negara asing. Asing Iya, saya setuju aja setuju. Kurang. Cuman kalimatnya kok intinya panjang gitu. Itu bukan di situ tuh. Itu kalau mau itu dannya itu setelah dari negara asing. Yang di bawah itu loh. Sama warga negara asing kan juga lulusan luar negeri dan izin praktek. Tapi kalau warga negara Indonesia, warga negara asing yang lulusan prodi kita nggak Karena sudah dapat STR. ya, dapat STR. Lulusan Ya intinya selama mau konsistennya Iya, seperti apa ya makanya nanti itu di ini aja. kan ya terus warga negara Indonesia dan warga negara asing itu baru kita mengusung kasih warna biru sama putih di antar Sudirman ya. berarti udah masuk tuh. Udah kan ya, Pas Bu jadinya menurut saya. dua-duanya kan. Iya. Yang di bawah tadi yang pertanyaan persetujuan tadi. Kemudian Jadi gimana Bu, pemerintah pusat juga diterjemahkan apa? Kalau di sini, bayangan saya ya, Atau tepatnya pemerintah pusat? karena pemerintah pusat di sini kan bisa saja contohnya lagi BNPB. Kalau ini spesifik kan berarti hanya ke kita, pada Kemensos. Karena ini kan sebenarnya konteksnya itu kan dalam penanganan bencana. Menurut saya loh, harusnya pemerintah pusat nggak usah diterjemahkan ke kementerian. Jadi mungkin nggak Bu, misalnya bagi Kemensos atau BNPB terus punya kewenangan kalau tapi Kalau kan ini kan kasus penanganan. kalau Mereka kan Jalan. merilis, ini boleh masuk. Kan yang koordinat, karena tugas kita adalah mengkoordinasikan penanganan bencana. biar ini tadi ya Mas Pemat. Jadi ini coba pasal 40 dulu. Kita ini dulu Bu. Yang undang pasal 40. Nah, pasal 40 itu kan merujuknya pasal 38 Bu, ayat 1. Coba kita lihat pasal 38 ayat 1. 38 ayat 1 itu berbicara antara STR sama SNIP Bu. Nah karena ini tuh, iya ini kan dibungkus satu kesatuan dengan bencana itu tadi, kan gitu. Karena merujuk kepada tidak diperlukan betul. Ada setuju. Pusat, saya karena tidak dibutuhkan SMP sebenarnya gitu. Saya bayangin, karena oke, itu dia tidak untuk ini tidak boleh, tapi karena itu dalam kondisi khusus gitu ya, penanganan bencana, maka ya
Harusnya karena kewenangan yang melakukan penanganan bencana. Ini kan kalau kita lihat praktek ya, kita pun, misalnya nih kemarin kementerian, ya kita harus koordinasinya dengan BNPB, dengan pemerintah daerah yang ada di sana, gitu. Karena kita ini hanya sebagai sistem pendukung saja. Sementara penanggung jawab di dalam penanganan bencana memang ada di kewenangan kita. Tetapi kalau mau buat dari kita, ya. Tapi menurut saya paling tidak itu ada pemerintah daerahnya. Biar mereka izinnya ke pemerintah daerah kalau kemudian. Karena pada kondisi penanganan bencana itu leading sektornya itu bukan kementerian sektor. Iya. Ya apa-apa lah, mungkin selalu kementerian yang penting kan itu ada pemerintah daerah paling tidak. Ya kalaupun tidak izin ke kita, gitu kan, boleh nggak izin ke pemerintah daerah saja? Bisa. Ya udah, solusinya. Iya, dari kementerian ya, Bu, ya. Kementerian dan pemerintah daerah ya, Bu. Cuma kan ini layanan psikologi yang diberikan ya. Jadi memang lingkupnya segitu aja, Bu. Layanan dalam bencana. Jangan permasalahannya di situ. Iya, ada dalam penanganan bencana itu ya, Bu. Temporer kan detik. Temporer, iya. Tapi ini maksudnya harus dipahami konteksnya gitu, karena kan nanti khawatirnya, karena fakta bisa saja mereka nggak akan izin ke kementerian kita. Gitu. Iya benar. Tapi izinnya ke BNPB atau ke Kemensos. Tapi paling tidak kalau ada pemerintah daerah kan pasti di wilayah tempat bencana. Dia kan masih kelewat ke sana. Itu saja tahu. Iya, tahu. Iya, salah satu boleh ya kan. Siap. Baik, Bapak Ibu, ada tanggapan? Daripada nanti mereka bisa nyalain peraturan gitu kan. Kalau ya. Iya, paling enggak yang ada kan yang di lokasi bencana itu ya, Pemdanya itu. Ya, pemerintah daerahnya. Atau ya, nanti pemerintah daerah dalam tanda kutip itu berkoordinasi dengan BNPB, apa gitu. Tadi kan layan Bencananya. Baik, Bapak Ibu, bisa kita lanjut untuk isu di pasal 46 kementerian kita gitu. yang apa psikologi klinis di pasal berapa? Di undang-undang. Iya, tapi di sini nggak tidak pertegas. Karena kemarin kan ada usulan dari kakak yang apa untuk ya perjelas lagi di sini. Nggak perlu. Ya, terakhir kita minta arahan dari Kemenkum, disampaikan bahwa pasti undang-undang maupun PP ini akan overlap dengan bidang kesehatan khususnya untuk yang klinis gitu ya. Arahan Kemenkum nggak perlu kita atur spesifik pemisahannya karena pasti akan overlap, dan nanti kalau overlap yang berlaku adalah yang undang-undang kesehatan. Nah ini. Sudah masuk ya Mas di RPP ini di pasal 40A kalau saya. Usulan. Ya, pasal bukan usulan Kemenkes yang pasal 40A coba. Nah ini nih yang pasal 40. Oh itu usulan Kemenkes ya. Ya. Jadi kita masukin dulu. Ya. Selesai. Ya. Sebenarnya bisa masuk. Jadi tapi kalau usulan Kemenkes kan di setiap tahapan gitu ya, di setiap jasa layanan. Kalau bagi kami sebenarnya dimasukkan saja, tapi memang tidak perlu masuk ke semua tahapan. Ini untuk memperjelas saja bahwa ya psikolog klinis ini menjadi rezim di undang-undang dan PP kesehatan seperti itu. Yamayati, karena memang sudah ada di undang-undang, kan? Tapi kan mereka kan pinginnya ya di sini dipertegas gitu kan, makanya saya tanyakan akhirnya seperti apa. Nanti ya tetap aja masukan kan ini masih sangat memungkinkan karena PAK kan ya, jadi masih, tapi nanti kita kembalikan pada saat dengan Iya, nah memang ini kemarin yang
selain hal ini sebenarnya yang diminta oleh teman-teman Kemkes yang untuk dipertegas itu adalah pengecualian untuk psikolog klinis yang di luar Fasiankes. Jadi kalau di dalam undang-undang itu dibilangnya adalah izin praktik bagi psikolog yang memberikan layanan psikologi di fasilitas pelayanan kesehatan, di fasilitas pelayanan kesehatan. Di penjelasan undang-undang itu dengan tegas disebutin psikolog klinis ya, maksudnya psikolog klinis. Nah, pertanyaannya adalah apakah psikolog klinis itu kalau memberikan layanannya di luar Fasiankes tunduk pada aturan undang-undang bidang kesehatan. Nah, itu yang sebenarnya teman-teman Kemkes maunya itu tunduk di aturan undang-undang kesehatan. Nah, mungkin konteksnya bahwa itu termasuk tenaga kesehatan. Karena begini Bu, ternyata faktualnya yang sekarang ini psikolog klinis sebagai tenaga kesehatan itu tidak sama dengan psikolog klinis yang spesialisasi dari profesi ini, Mas Bayu. Itu. Jadi yang kami tangkap sekarang ini, psikolog lulusan program profesi itu bisa menjadi psikolog klinis dalam konteks tenaga kesehatan sesuai undang-undang kesehatan. Nah, kalau undang-undang PLP ini, psikolog ini, memang ada nomenklatur psikolog klinis, bidang ilmu psikolog klinis. Nah, itu bidang ilmu itu nanti di S2, Bu. S2, di spesialisnya. Jadi memang konteksnya di undang-undang ini, psikolog klinis itu kaitannya dengan spesialisasinya, pendidikan. Dan setelah lulus dikasih STR sama SLP psikolog klinis. Tetapi ketika mereka dapat STR dan SLP psikolog klinis, mereka nggak otomatis tenaga kesehatan. Nah, gitu. Jadi memang batasannya, kriterianya, definisinya beda yang psikolog klinis versinya undang-undang ini dengan psikolog klinis di Fasiankes yang dalam artian tenaga kesehatan gitu. Nah, yang mau dimintakan tegas juga oleh Kementerian Kesehatan di sini adalah kalau psikolog klinis sebagai tenaga kesehatan yang memberikan layanan di luar Fasiankes itu juga dibedakan gitu. Tapi memang pasti dibedakan ya. Nah, saya nggak tahu kalau misalnya nanti untuk yang psikolog klinis dalam konteks spesialis ini, apakah nanti diminta untuk dibedakan juga atau tidak? Mungkin menyampaikan. Ya, izin ikut menanggapi, mohon izin. Saya dari Baru satu sebelum kita survei yang secara resmi, kami sempat berkoordinasi dengan KKI, kemudian juga terkait seperti itu. Nah, memang kalau di itu semua kan sudah clear. Ketika di pasar di betul-betul itu kan bicaranya difasilitasi secara terus gitu. Tapi memang ketika di sana itu kan itu adalah psikolog klinis sesuai dengan itu juga ditegaskan sepanjang diatur dalam regulasi kesehatan maka dia tunduknya ke regulasi kesehatan. Tapi kalau sepanjang belum diatur artinya dia tunduk dalam di sini gitu. Nah, memang kalau untuk psikolog klinis sendiri kita sudah ada standar kompetensinya. Kemudian sudah ada Permenkes terkait dengan penyelenggaraan izin prakteknya itu sudah ada juga. Memang tadi kalau disampaikan kalau pendidikan itu kan pertama kan S1 dulu ya, S1 plus 2 tahun itu kan baru menjadi psikolog umum ya. Nah, memang nanti ada istilahnya itu sarjana psikolog. Nah, nanti itu ada setelah yang plus 2 tahun itu sebenarnya misalkan kalau kompetensi yang di kami levelnya misalnya KKN 7 itu ada beberapa materi yang belum tercapai di
S1 plus 2 tahun itu, sehingga itu ada istilahnya apa penyesuaian atau apa gitu Pak. 1+2 tahun maksudnya profesi ya. Iya profesi. Kalau profesi kan memang KKN-nya di levelnya. Kalau Kemenaker mengatur ya, profesinya mengatur. Nah, KKNI 7 itu ketika dia adalah tenaga kesehatan psikolog klinis itu ada beberapa kompetensi yang belum didapat. Seperti itu nanti penyelenggaranya juga universitas bekerja sama dengan kolegium kalau di kami untuk kemudian diterbitkan STR dia menjadi tenaga kesehatan yang bernama psikolog klinis. Seperti itu Pak kurang lebihnya. Bu, izin. Kalau saat ini, apakah sudah ada aturan kualifikasi akademik untuk psikolog klinis yang tenaga kesehatan? Apakah dia boleh lulusan profesi atau dia harus spesialis? Kalau sejauh ini kan memang belum ada prodinya ya Pak ya. Prodinya itu kan belum ada. Sehingga memang yang kami tangkap ya, ini sayangnya tadi teman-teman dari KKI dan dari ini tidak bisa masuk di Zoom Pak. Jadi S1 yang sejauh ini berjalan itu adalah ambil S1 psikolog, kemudian ambil yang profesi 2 tahun itu untuk bisa menjadi psikolog profesi. Nanti ada penambahan kompetensi itu tadi yang juga penyelenggaranya adalah universitasnya bekerja sama dengan kolegium itu sehingga baru bisa praktek mendapatkan STR psikolog klinis seperti itu Pak. Nah, kalau ke depannya dengan sistem yang sekarang ini, apakah kualifikasi akademiknya mau diubah misalnya ke depannya dengan ada undang-undang PLP misalnya untuk psikolog klinik itu kompetensinya mau dibuat lulusan spesialis malah Bu. Spesialis. Nah, kalau misalnya dibuat lulusan spesialis, saya pikir bisa inline nih maksudnya dengan undang-undang ini. Tapi kalau misalnya enggak, kayaknya itu tetap lulusan profesi. Jadi S1 tambah 2 tahun profesi, baru bisa penambahan pengayaan, baru bisa klinis gitu ya. Nah, kalau itu berarti memang pengertian psikolog klinis di undang-undang yang konteksnya spesialis dengan psikolog klinis sebagai tenaga kesehatan memang beda. Tapi beda juga nggak apa-apa. Maksudnya ketika dia jadi tenaga kesehatan itu wajib tunduk sama undang-undang kesehatan. Tetapi kalau misalnya dia spesialis, dia ada spesialis klinis, kemudian dia dikasih STR sama SILP, ya dia sebagai psikolog klinis yang bukan tenaga kesehatan. Artinya dia kalau mau praktik sebagai tenaga kesehatan ya tetap harus ngajuin STR dan SIP untuk tenaga kesehatan gitu. Iya. Kemarin sih yang saya tangkap dari yang disampaikan itu berharapnya kan itu bisa ada prodinya nih Pak. Ketika ada prodinya kan maka dia cukup S1 plus 2 tahun gitu. Tapi saya nggak tahu nih kalau gimana perkembangannya kemudian kendalanya apa terkait untuk bisa menjadi prodi. Nah itu mungkin di kesempatan pertemuan yang lain mungkin atau di saat Harmon nanti mungkin bisa kami mengajak juga dari yang lebih paham terkait ini ya Pak. Itu memang problemnya kalau mau ngikutin undang-undang ini adalah belum ada prodinya. Sehingga pencetakan pengadaan psikolog klinis kontak dalam tenaga kesehatan bisa jadi kehambat. Tapi kalau misalnya kualifikasi akademiknya tetap lulusan profesi atau S1 bisa jadi psikolog klinis tenaga kesehatan, saya pikir pengadaannya jauh lebih mudah karena prodinya sudah ada gitu ya. izin Pak Uzub, berarti kan kedepannya nih Pak, psikolog klinis itu dia punya SIP nakes, STR nakes, dan juga punya STR yang di bawah undang-undang psikologi ini kan, dia kan kemudian punya SIP dari pemerintah daerah. Kalau Iya, SIP kalau psikolog klinis SIP kan kaitannya praktek nih Pak, begitu Iya. praktek. Ketika dia prakteknya adalah psikolog umum, maka kan SIP-nya tunduk kepada ketentuan perizinan di psikolog umum ya. Tapi begitu dia kemudian memang memilihnya menjadi praktek sebagai nakes, yaitu psikolog klinis, maka dia langsung tunduknya ke SIP ya Bu. ya SIP, Undang-undang. STR-nya Oh, berarti nanti konsil ya. Ya, berarti punya dua STR dan SIP tapi punya SILP gitu ya Bu ya. Karena kan belum tentu
Ya, belum tentu praktek umum gitu kan. Izin Bu menambahkan tadi memang nanti mungkin bisa sama-sama minta arahan dari Kementerian Hukum yang memang kami sejauh ini kami mencoba menyampaikan masukannya memang per kegiatan atau per bab itu kami memberikan penegasan terkait pengecualian untuk yang psikolog klinis. Tapi pada dasarnya nanti bagaimana arahan dari Kementerian Hukum kami tentu ikut. Terima kasih. Karena ya saya bisa bayangkan Bu, kalau kemudian definisi di kita itu memang ada prodi yang nanti subspesialis katakanlah dalam minatnya atau bidangnya psikologi klinis. Walaupun dia bidangnya psikologi klinis, belum tentu dia menjalankan praktek layanan psikologis klinis, artinya di di tempat layanan fasilitas layanan kesehatan. Jika seperti itu, karena misalnya dia oke, saya psikologi klinis nih, tapi saya jadi dosen aja sih, saya nggak usah praktek, misalnya kan sangat dimungkinkan gitu ya. Artinya bahwa walaupun dia spesialisasinya adalah psikologi klinis, maka di dalam menjalankan tugasnya dia tidak harus tunduk pada undang-undang kesehatan. Iya. Karena dia memang tidak bekerja, tidak memberikan layanan psikologis di fasilitas kesehatan. Nah, itu yang sebenarnya kita pahami bersama gitu ya, konteksnya begitu ya. Jadi oleh karena itu menurut saya kalau dari pengecualian ini yang disebut dengan tunduk pada peraturan perundangan bidang kesehatan apabila yang bersangkutan itu memberikan layanan psikologis di fasilitas kesehatan. Gitu ya. Ini yang harus kita sepakati bersama. Itu putus Bu, karena gini, psikolog klinis itu sendiri dengan KKNI-nya dia sebagai psikolog klinis itu bisa jadi gini, dia praktek di Fasiankes itu kan, misalkan dia praktek di Fasiankes, tapi dalam rangka promosi kesehatan bisa jadi juga bekerja sama sekolah gitu, kegiatannya bisa jadi di sekolah. Nah, kita harus pahami dulu apa pengertian dia melakukan pelayanan di Fasiankes itu bisa dalam pengertian SILP-nya di Fasiankes, tapi dia menyebarkan kegiatan di tempat beda Bu. Kalau seperti itu tetap saja sebagai konteks pekerjaannya, tugasnya dia adalah memberikan layanan psikologis di fasilitas kesehatan. Kalau kemudian dalam menjalankan tugasnya, dia memang harus melakukan promosi nih, promosi kesehatan di sekolah, di ini. Nah, itu ya tetap aja ngikutin yang ketentuan peraturan kesehatan, karena profesi apa ya namanya? Institusinya dia adalah fasilitas kesehatan gitu Bu. Selama institusinya adalah fasilitas kesehatan, maka dia tunduk pada peraturan kesehatan di bidang kesehatan gitu ya. Karena ini yang mesti harus kita sepakati bersama konteksnya begitu ya. Oke. Ya. Lanjut. Kita saya pikir tadi tapi berarti 40 jadi kita yang kesepakatannya sama ya, berarti kita kembali ketiga. Tadi kita bahas yang bencana untuk yang Kemenkes setelah kita bikin penyidik baru kita bahas ya Bu ya satu-satu. Selanjutnya di pasal 40 sudah 44 tadi ya, Kementerian Pembinaan Pengawasan sudah diganti kementerian. Di pasal 40 ayat 2 kementerian ya hilang. Oke. Selanjutnya di pasal 40 ayat 1 ayat 3 karena tadi pagi ya. Baik. Ini ini sebenarnya hal itu dan kementerian dapat memiliki yang tidak dapat diselesaikan oleh induk organisasi profesi. Jadi
Regulasinya adalah eh, apa sih permasalahan yang sama dalam kondisi apa ya dibutuhkan kementerian harus membentuk independen itu. Jadi kita batasi tidak semua urusan permasalahan kementerian turun gitu Bu. Cuman di ayat 2 ini kita batasi bahwa permasalahan yang tidak bisa diselesaikan itu yang memerlukan pembentukan tim independen itu dalam hal induk organisasi profesi ada konflik kelembagaan ya Bu ya antara IOP dengan OP-nya. Yang kedua antara OP dan OP. Nah ini posisi ini kementerian dapat membentuk tim independen yang unsur-unsurnya terdiri dari kementerian sendiri, kementerian lembaga lain dan atau Kapolri. Jadi di sini kita lepaskan unsur himsinya karena memang takut ada konflik of interest ya Bu ya terkait dengan yang berperkara si himsinya tersebut. Jadi kita keluarkan. Jadi memang unsur kementerian kalau ada kementerian lembaga terkait kita libatkan dan juga pakar dan ahli independen Bu. Baik, dan unsurnya itu bersifat independen dan tidak memiliki kepentingan. Jadi tim ini nanti bertugas menyusun rekomendasi penyelesaian pada menteri kita Bu. Jadi menteri kita yang besar itu. Ya baik Bu. Bapak Ibu untuk pasal 40 dan Sebelum lanjut, ini kan Bapak ini ya, mumpung saya tadi ingat, yang terkait dengan SIP perpanjangan di psikolog lulusan luar negeri tadi, itu kayaknya jangka waktunya kan belum belum diatur ya. Maksudnya diberikan untuk jangka waktu berapa lama tuh? Kan hanya dapat diperpanjang tuh. Nah, yang perpanjangannya kan adanya yang lokal kan? Ini kan diatur, hanya yang siapa yang menerbitkan kan menteri, persyaratannya apa. Nah, jangka waktunya kan dapat diperpanjang. Nah, untuk jangka waktu perpanjangan itu berapa lama? Belum, ya. Apakah sama dengan TKA? pasal 35 SILP ada Yang lulusan luar negeri bukan STM SLP, SLP-nya. Yang SLP, coba cari rumahnya yang di atasnya lagi yang pasal 30. Kalau coba yang UN, ya ini dulu nih sampai tadi itu yang menteri-menteri yang perpanjangan tadi. ya Terus ke bawah, pasal 32 terus nih nah ini kan belum kelihatan nih, diterbitkan oleh menteri terus dapat diperpanjang ya kan. Nah, jangka waktu perpanjangannya maksudnya harusnya dong iya, maksudnya konteksnya karena rumahnya kan kita membuat sendiri-sendiri kan. ya UNA sendiri, urusan luar negeri sendiri sama yang lokal sendiri. Maksud saya biar memperjelas untuk jangka waktu kan dapat diperpanjang untuk jangka waktu berapa lama, maksudnya 5 tahun kah kan gitu tuh. samain kayak psikolog umum Ya yang lokal. yang SLP kan macam-macam ya, iya kan? Umum sama yang spesialis sama spesialis kan dua sama, iya. Maksudnya kita ngikutnya kan ke lokal kan, maksudnya perlu ditulis biar nggak rancu ke takutnya kan yang WNA. kita tambahin di pasal Berapa ya? Ngambil dari 22 atau pasal berapa ya di lokal itu? pasal 2 bukan nih pasal 25 kalau untuk pertama kali untuk psikolog umum 2 tahun Bu, diperpanjangnya 5 tahun yang awalnya 2 tahun kalau setelah lulus pendidikan profesi ya Bu.
Kalau betul sama dengan yang Pasal lulusan. 26, iya. 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 Biar nggak rancu sama WNA. Soalnya apa yang WNA, Bu? WNA kan cuma 2 tahun. 2 tahun dibatasi, Bu. Nah, itu berarti yang pasal 26 ya? Ambil dari 26. Yang perpanjangan ya. Berarti sekarang itu yang ayat 3 menteri ya? 26 ayat 5. Iya. Ayat 5. Itu ya 26. 26 itu, Mbak. Jadi kita tambahin 24 dulu ya, Mas. So, ayat 3 dulu deh, ayat 3. Ayat 3. Oh, itu ya kementerian. Iya, itu biar jelas itu. Tujuannya Oh, oh, ya. Ini kan tadi jadi Belum semuanya. iya. Bu. Cuman belum semuanya karena tadi di tengah-tengah. Oh, Keputusan. iya karena kan tadi Yang tadi Mbak, ke bawah. Emien. Tapi itu tahun itu ini kembali lagi loh. Jangan diulangin, Mas. Jadi tadi yang jangka waktunya di copy berarti yang ayat 5 berarti ayat 4 juga hapus ya, Mas ya? Berarti kan ayat 3 itu cukup perpanjangan SLIP gitu aja kan? Diterbitkan oleh menteri kan gitu ya? Yang ayat 4-nya kan nggak usah membagi rumpun spesialis maupun spesialis kan. Dirujuk aja, Pak. Perpanjangan SOP sebagaimana yang maksud pada ayat 1 misalnya. Maksud saya itu Cukup satu. cukup satu aja. Berarti kan psikolog itu tadi, nah, psikolog umum itu harus ya. Sebagaimana dimaksud Pada ayat 2 nah ayat 4-nya hapus. Itu menterinya. jangan Gimana, Mas? Ayat 2-nya itu tetap kan? Oh, ayat 4-nya ya. Saya rasa itu nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa itu, Mas. Ayat 4-nya mungkin karena sudah semua kan. Ayat 2 itu sudah umum, spesialis, subspesialis ya. berarti sebenarnya pasal 26 itu cukup SLS jadi nggak usah bagi spesialis susu spesialis kan ya dari ayat 1. Iya, sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 ayat 1. Tadi itu ayat 1 tuh. Menuju ke ayat 1 tuh. Nah, yang ayat 2 aja ya udah. Terus yang ayat 2 di bawah itu langsung menjelaskan DP. Yang psikolog umum, spesialis maupun itu dihapus juga tuh. Nah, udah.
Nah, yang di ayat 4 kan dihapus ya jadinya ya. Dihapus. 4. Oh, 5 enggak, 4 aja. Boleh. Iya, ini jadi SIMP psikolog. Berarti nggak usah merujuk mas, langsung Nggak usah. psikolog. SILP SLIP, psikolog spesialis dan 3. Psikolognya nggak usah, SILP yang telah diperpanjang. Oke, udah ini ya Pak ya. bukan. Yang awalnya kan 34. Oh iya, semuanya 5 tahun ya? Sama Pak. Iya, Kalau perpanjangannya kan 5.000. 5 tahun. Oh, yang baru ya Bu ya? Dua tahun ya? 2, tapi perpanjangnya 5. Iya. Panjangan dua-dua ya. Rajin Bu. Oke Pak ya, kita bungkus ya Pak ya. Nah, jadi konteks yang perpanjangan selama 5 tahun buku apa enggak? Itu yang ayat 5. Selama 5 tahun berlaku selama 5 tahun gitu aja yang berlaku. Itu yang di ke pasal tadi. Kenapa nggak bisa diperpanjang? Kan WNI dia Pak ya. Iya, tadi kan udah ada dapat diperpanjang untuk jangka waktu 5 tahun gitu kan, ditambahin itu doang. WNI lulusan luar negeri ke atas kayak sebelum asing. Terus lagi. Dan dapat diperpanjang kembalinya enggak? Harusnya semuanya satu pasal ya. Di kopinya satu pasal Mbak, yang tadi di pasal 26. Karena dia WNI kan. Pasal berapa 26 tadi? Eh, ini. Di ayat 5. Ya, ya kita tambahkan Pak Agung ya. Iya mas. Hasil perpanjangan ini berlaku 5 tahun dan dapat diperpanjang dengan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat 3. Ya, kita lanjut ke tadi di pasal bawah. Tadi apa ya? Tadi sampai di mana ya? 40A. Oh ya, tim independen betul.
Pasal 46. Ini baru. Ini Bapak Ibu ya. Ini baru. Bisa kita sepakati Bapak Ibu untuk pasal 46. Jadi memang ada di pasal 47 juga ada ketentuan lanjut pesan Iya. diatur dengan peraturan menteri. Menterinya izin besar. Tidak ada tanggapan, kita sepakati. Pasal 47 juga disepakati, menterinya diperbaiki. Mbak, masukkan ini. Tanggal 17 sepakati. Selanjutnya pending isu di sanksi tadi udah ya. Ya ini kita lewati. Nanti kita buatkan rumusan untuk yang sanksi. Mana nih? Kita dari atas ya, yang kementerian dari paling awal sebelum kita bahas Kemenkes. Itu kan Belum fine aja tuh mungkin. Pakai fine mungkin Mas. siap Pak Iwan. Pakai fine aja kalau mau cari kan biar nanti ini muncul. Baru memberi. barangnya nggak ada. Ya, ntar di copy aja Enggak. yang menterinya. Urgent. Iya, iya. Baik, Bapak Ibu, Itu udah dikirim. untuk pending isunya sudah kami dan akan kami perbaiki lagi ya nanti untuk catatan kementerian khususnya kewenangan, dan ada satu masukan yang akan kita bahas juga khusus sore ya, jadi mungkin kita sekarang kita masukan Kemenkes kita bahas besok gitu ya Bapak Ibu, khusus untuk masukan Kemenkes sambil hari ini kita perbaiki khususnya untuk kewenangan ini kita lakukan. So, mungkin izin Bu Cici untuk cukupkan info hari ini bagi Zoom. Oke, pertama-tama terima kasih Bapak dan Ibu sekalian atas kontribusinya untuk kita memang sedang kerja tayang nih agar ini PAK ini bisa selesai dan kita memang dibatasin waktu. Harapan kita paling tidak sampai pada sebelum berganti tahun itu sudah ada 1 kali harmon. Oleh karena itu kita harapkan bantuan dan juga kontribusi serta komitmen Bapak dan Ibu sekalian bisa menyelesaikan PAK ini secepat mungkin. Harapan kita besok itu sudah clear semua sehingga kita bisa kemudian mengajukan untuk harmon.
Oleh karena itu pada kesempatan ini tadi kita sudah alhamdulillah juga ya karena juga sudah ada keputusan dari Pak Menteri arahan terkait tadi siapa organisasi atau kementerian yang akan menerbitkan surat izin layanan psikologi. Dan besok kami berharap karena mungkin tinggal satu aspek yang membahas masukan dari Kemkes gitu ya. Kita harapkan ini besok bisa kita selesaikan gitu ya. Kalau bisa tidak harus sampai sore gitu ya, supaya kemudian setelah itu bisa kita rapikan kembali dan kita sudah bisa usulkan untuk kemudian harmon. Karena waktu kita hanya tinggal beberapa menghitung hari untuk berganti tahun di 2026. Untuk itu sekali lagi saya harapkan besok Bapak Ibu semua juga bisa berkomitmen untuk sama-sama kita kejar tayang, kerjasama untuk bisa menyelesaikan rancangan PP Psikologi ini yang sebenarnya juga sudah tertunda lama dan kita ini sebenarnya sudah menyalahin ketentuan peraturan perundangan. Harusnya 2 tahun, ini sudah lebih dari 2 tahun. Saya kira itu, sekali lagi terima kasih dan sampai bertemu besok pagi pukul 9 gitu ya Bapak dan Ibu sekalian, dan kita akhiri kegiatan hari ini dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin dan kita bertemu kembali besok. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga Bapak yang hadir di daring gitu ya. Mohon maaf tadi belum sempat tersebutkan. Terima kasih. Mohon besok juga kehadirannya pukul 9 untuk kita bersama-sama menuntaskan RPP layanan psikologi ini. Baik, terima kasih Bapak Ibu yang di luring atau daring. Jadi Mas Firman, Paulo, Bu Cici, terima kasih. Makasih Pak Iwan yang selalu setia mendampingi kita, membersamai kita. Siap Bu. Cinlim ya Bu, makasih. Aku yang itu belum ya, yang penghapusan itu sampai lupa. Iya, kayak belum. Iya, bisa kan tapi? Hah? Bisa kan? Iya, catatannya udah dimasukkan kan? Takut lewat. Nanti di Harmon kan ada Dirjen PNBP, dipastikan lagi di sana. Takutnya Pak Iwan iya. Enggak. Sok bahas masukan Kemkes. Jadi ya kan berbanyak. Mungkin kalau bahasa lain kan detik bilangnya cukup satu pasal aja nggak usah di persoalan mas Bayu ya besok